Neraka itu ciptaan kita sendiri, bukan ciptaan Tuhan. Tidak mungkin Allah yang maha pengasih, maha penyayang, menciptakan tempat untuk menyiksa hamba yang dicintainya. Paradigma tentang Allah yang semacam itu sudah usang dan harus ditinggalkan. Berikut ini 8 jawaban atas video tersebut. Yang pertama, mereka yang tidak percaya adanya neraka, itu telah menentang sekian banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang disepakati kesahihannya, dan juga ijma' ulama dari zaman dahulu hingga hari ini. Maka jelas, pernyataan yang ada dalam video tersebut sangat sesat, tidak berdasar. Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka? Itu adalah bagian daripada iradahnya, keinginannya. Allah Ta'ala itu maha kuasa, maha berkehendak. Dia berbuat semaunya dan tidak ada yang bisa membatasinya. Dan kita sebagai hamba cukup mengimani bahwa apa yang dilakukan oleh Allah itu sesuai dengan sifatnya yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka, bukan dalam rangka untuk mendolimi hamba-hambanya. Yang ketiga, neraka itu Allah ciptakan kepada orang-orang kafir yang sangat ingkar dan orang zalim yang sudah sangat jahat. Lihatlah dengan pengamatan yang cermat bahwa dalam kehidupan nyata itu kita saksikan adanya orang yang sangat zalim sezalim-zalimnya. Yang dia zalimi bukan cuma 1-2 orang, bahkan masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun demikian Allah selalu memberikan kesempatan kepadanya untuk bertaubat, memperbaiki diri. Bukan hanya dalam hitungan hari, hitungan bulan, bahkan bertahun-tahun. Allah terus memberikan kesempatan untuk dia memperbaiki diri. Tapi boro-boro orang seperti ini insaf dan sadar. Justru dia semakin zalim, semakin rakus, semakin jahat. Maka apakah orang seperti ini Allah tidak layak untuk menghukumnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui ada hamba-hambanya yang zalim. Meskipun demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan rezeki, memberikan pengingat agar dia sadar. Bertahun-tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia kasih sayang kepada orang yang sudah seperti tidak punya hati ini. Allah menyediakan neraka untuknya. Karena begitu banyak orang yang tidak bisa menuntut dia di dunia, hanya berharap keadilan di akhirat. Lalu Anda dengan pongahnya hendak menolak semua itu hanya atas nama kasih sayang. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar zat yang maha kasih sayang. Dan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak perlu kita ragukan lagi. Namun yang perlu kita ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat adil. Yang mana keadilan Allah tidak boleh dinafikan hanya atas nama kasih sayang. Maka mengangkat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dengan mengesampingkan bahwa Allah itu maha adil. Bahkan Allah bisa menghukum orang-orang zalim, itu wujud ajaran yang tidak utuh. Bahkan bentuk penyelewengan daripada ajaran Islam yang sesungguhnya. Yang kelima, tentang ajaran kasih sayang. Bahkan hamba-hamba yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka, itu bukan karena amalnya, tetapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun kita berbuat baik, kita beramal soleh, sangat tidak cukup untuk mengantarkan kita kepada surga. Jangankan sampai masuk ke dalam surga, bahkan seluruh kebaikan kita untuk menggantikan karunia Allah yang ada di dunia ini, itu saja tidak cukup. Tidak usah bicara tentang semua karunia yang dinikmati oleh seluruh anggota badan kita. Bahkan mungkin untuk menggantikan nikmat mata saja, seluruh amal kita itu tidak mencukupi. Maka ketika Allah Ta'ala menyediakan surga untuk hamba-hambanya, itu semata-mata karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga. Sebagaimana ketika Allah menciptakan neraka sebagai wujud keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil. Yang keenam, adanya surga dan neraka itu adalah sebagai wujud ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hamba-hamba ini mau beramal dan berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan jahat dan keburukan. Karena fitrahnya manusia itu ada yang mau tergerak untuk berbuat sesuatu kalau diberikan iming-iming. Sebaliknya ada hamba yang hanya mau beramal atau menghindari keburukan kalau diancam dan ditakut-takuti. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan neraka untuk mengancam orang-orang agar dia tidak berbuat buruk dan mau beramal soleh. Yang ketujuh, Allah tidak akan mungkin mendolimi hamba-hambanya. Mereka yang dimasukkan ke dalam api neraka itu sudah sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu sudah pasti orang zalim yang sudah sangat zalim. Dalam sebuah riwayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Musa, "Fa ini udkhilu nara man la khaira fi." Aku memasukkan ke dalam neraka itu orang yang sama sekali tidak ada kebaikan padanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Semua umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba." Kecuali yang memang tidak mau masuk ke dalam surga. Karena memang ada sebagian manusia yang itu bahkan lebih keji daripada hewan. Lihatlah manusia yang bahkan membunuh bukan hanya 1-2 orang. Ribuan manusia dia bantai tanpa ada rasa bersalah. Lihatlah mereka yang merampok uang negara. Kalau dia curi hanya untuk dia makan bersama keluarganya, itu masih bisa dia mengerti. Bahkan seandainya dia punya usia sampai 1000 tahun, tidak habis untuk dia makan. Pada orang-orang seperti ini, wajar Allah mengancam mereka dengan neraka. Yang kedelapan, diciptakannya neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud keadilannya, sama sekali tidak bertentangan dengan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Analogi sederhana. Kita memiliki seorang guru yang penyayang dan dia menetapkan bagi mereka yang hasil ujiannya bagus akan diberikan hadiah. Bagi mereka yang tidak bagus nilainya akan tinggal kelas. Apakah tinggal kelas dan hukuman dari guru tersebut bentuk ketidaksayangan guru tersebut kepada muridnya? Jangan lebay. Bahkan kita bisa memahami wujud kasih sayang orang tua kepada anaknya bukan hanya ketika dia memberikan sesuatu kepada anaknya, bahkan ketika melarang. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Arhamur Rahimin? Kemudian hanya karena ada neraka, kita menganggap kalau Allah tidak sayang kepada kita atau mempertentangkan antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya.